Ya, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada dan bisa mendengarkan ibadah online ini. Ya, mari kita sama-sama siapkan roh jiwa tubuh kita untuk kita sama-sama dibangun dan diubahkan oleh kuasa firman Tuhan. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan melanjutkan seri yang berikutnya dari yang minggu lalu, saudaraku. Kita bicara minggu lalu tentang perlindungan Tuhan, yaitu bagaimana perlindungan Tuhan itu bisa nyata atas hidup kita. Kita belajar 2B minggu lalu, yaitu berani bersyukur di tengah masa yang sulit. Dan yang kedua, kita berani tetap bersukacita atau bersukaria karena Tuhan di tengah masa yang sukar, di tengah masa yang sulit. Dan hari ini saya rindu untuk melanjutkannya, perlindungan Tuhan di saat yang sukar, bagian yang kedua. Kali ini kita akan belajar tentang mengerti karakteristik atau sifat dari perlindungan Tuhan itu. Kita perlu tahu, saudaraku, tentang karakteristik atau sifat dari perlindungan Tuhan itu. Karena kalau kita tidak memahami, kita tidak mengerti karakteristik dari perlindungan Tuhan atas kita umatnya, maka kita akan bisa berprasangka buruk kepada Tuhan. Kita akan bisa kecewa dengan Tuhan karena kita nggak memahami karakteristik dari perlindungan Tuhan itu. Sehingga ketika sesuatu hal di luar ekspektasi kita, di luar harapan kita, di luar pemikiran kita, nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan, akhirnya kita jadi rapuh. Akhirnya kita jadi salah merespon, baik kepada Tuhan dan kepada hal-hal yang lainnya. Nah, karena itu, berdasarkan itu, saudaraku, kita perlu belajar bersama karakteristik atau sifat dari perlindungan Tuhan. Karena di satu sisi juga saya mendapati, saudaraku, ada pelayan-pelayan Tuhan, ada hamba-hamba Tuhan bahkan, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, sudah melayani di mimbar, ya. Namun ketika mereka diperhadapkan dengan sesuatu hal di luar ekspektasi mereka, di luar apa yang mereka harapkan, mereka inginkan, gak sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran dan hatinya, maka hamba-hamba Tuhan itu atau pelayan-pelayan Tuhan itu menjadi rapuh, menjadi akhirnya, kok Tuhan ingkar janji? Saya sudah melayani, saya sudah sungguh-sungguh, saya sudah mulai bangkit, saya sudah mau mulai ikut terlibat dalam pelayanan Tuhan, saya mulai membangun kehidupan rohani saya. Tetapi Tuhan, kenapa saya harus mengalami, misalkan harus mengalami positif COVID, harus mengalami ditinggalkan orang-orang yang dikasihi, harus mengalami mungkin kehilangan sesuatu, entah itu pekerjaan, entah itu berkat materi, entah hal-hal yang lainnya, hal yang gak enak, kesukaran, kesulitan ketika menimpa datang, maka ia menjadi rapuh, saudaraku. Kenapa? Karena mereka gak memahami karakteristik dari perlindungan Tuhan. Mereka salah sangka dengan konsep perlindungan Tuhan itu. Nah, mari kita bersama lihat, kita akan belajar dari Mazmur 91. Ya, kita akan pelajari bersama di sepanjang Mazmur 91 ini, saudaraku. Apa yang menjadi karakteristik atau sifat dari perlindungan Tuhan? Sudah siapkan Mazmur 91. Saya akan mulai yang poin yang pertama. Inilah yang menjadi hal yang perlu kita ketahui, saudaraku, yang perlu kita pahami. Mazmur 91, kalau saudara perhatikan ayat yang pertama, ayat yang kedua, ketiga, keempat, kemudian 9, 11, 12, 14, 15, dan 16. Saya sudah menginventarisir, menyusun, mengumpulkan, meneliti sepanjang ayat di dalam Mazmur 91 yang isinya ada 16 ayat. Ternyata ada 10 ayat saya menemukan, saudaraku. Disanakan judulnya, perikopnya adalah dalam lindungan Allah, dalam lindungan Tuhan. Ternyata dari 16 ayat yang ada di pasal 91, ternyata saya menemukan ada 10 ayat itu mengacu kepada pribadinya Yesus, mengacu kepada pribadinya Tuhan.
Artinya apa, saudaraku? Dari ayat-ayat yang saya sebutkan tadi, ayat 1, 2, 3, 4, 9, 11, 12, 14, 15, dan 16, 10 ayat itu, saya mendapatkan satu kesimpulannya begini, bahwa karakteristik atau sifat dari perlindungan Tuhan itu adalah yang menjadi pusatnya, yang menjadi sumbernya, sumber dari perlindungan, pusat dari perlindungan buat hidup saudara dan saya, itu adalah Tuhan. Harusnya Tuhan. Kenapa saya bilang harusnya Tuhan? Karena dalam fakta kehidupan sehari-hari, banyak orang-orang, bahkan hamba-hamba Tuhan sekalipun mungkin, ya, Tuhan tidak menjadi sumber perlindungannya. Tuhan tidak menjadi pusat buat perlindungan hidupnya. Mereka lebih menempatkan uang menjadi perlindungannya. Mereka lebih menempatkan jabatan sebagai hal yang dapat melindungi hidupnya, melindungi dirinya, melindungi ekonominya, melindungi rumah tangganya. Aku punya jabatan, aku punya pengaruh, aku dikenal orang. Akhirnya itu dijadikan sebagai sebuah pagar tembok, sebagai sebuah perlindungan. Inilah hal yang perlu kita perbaiki, perlu kita bertobat, saudaraku. Ya. Kita harus menjadikan dan memastikan bahwa yang harus menjadi sumber perlindungan kita, yang harus menjadi pusat kehidupan kita, dan pusat perlindungan buat seluruh aspek hidup kita, haruslah dikatakan yang maha tinggi dan yang maha kuasa. Allah memperkenalkan dirinya sebagai yang maha tinggi. Artinya yang maha tinggi, artinya tidak ada yang lebih tinggi lagi dari Dia, dari Allah. Dialah yang maha tinggi. Dialah yang sanggup dan dapat memberikan jaminan, perlindungan yang sempurna, perlindungan yang pasti, ya dan amin buat anak-anaknya. Ini yang harus kita pahami dan rubah paradigma kita. Dan mungkin kalau di masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar, dalam masa-masa pergumulan saudara, hari-hari ini, saudara sedang menempatkan uang, menempatkan harta, menempatkan jabatan, menempatkan status sosial kita sebagai perlindungan kita, hal yang dapat membuat kita aman. Harta benda kita, mungkin kita punya banyak harta benda di mana-mana, punya rumah banyak di mana-mana. Ketika terjadi bencana alam, misalkan di satu kota A, tenang, saya bisa berlindung di kota B, tempat di mana saya punya rumah lagi, dan seterusnya. Kita berusaha dengan cara kita, dengan kekuatan kita, dengan kemampuan kita sendiri untuk mencari perlindungan itu. Saudara, kita harus perhatikan, tidak ada tempat yang aman di bumi ini. Dimanapun saudara lari, dimanapun saudara tinggal, ingatlah, tidak ada tempat yang aman di bumi ini. Karena semuanya Tuhan bilang akan aku goncangkan. Supaya apa? Supaya nampak perbedaan, supaya terjadi perubahan. Bahwa siapa yang tidak akan tergoncangkan? Yaitu kerajaan Allah. Orang-orang yang tinggal dalam kerajaan Allah, yang menjadikan Yesus Kristus Tuhan sebagai pusat perlindungannya, sebagai sumber perlindungannya, dialah orang-orang yang aman dalam lindungan Tuhan. Ini karakteristik pertama yang perlu saudara pahami. Ya, mungkin saudara perlu berubah dalam hal ini. Nah, hal ini selaras, saudaraku, dengan apa yang disampaikan juga dalam Mazmur 33 ayat 17 sebagai referensi kita. Ya, dikatakan di sana, Mazmur 33 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Banyak orang-orang di medan peperangan, ya, mereka bangga, mereka punya kuda yang hebat, yang tangkas, yang mungkin juara. Mereka mengandalkan kudanya. Kuda mungkin dalam hal sekarang, konteks sekarang itu ya seperti yang tadi saya katakan, bisa harta benda kita, kekuatan kita, kemampuan kita, pengalaman kita, ketangkasan kita, segala sesuatu hal yang melekat dalam diri kita, keunggulan-keunggulan kita.
itu bisa menjadi kebanggaan dan kesombongan, menjadi andalan kita. Nah, inilah yang firman Tuhan katakan, bahwa kuda sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberikan keluputan. Hanya Tuhan sumber kekuatan yang sejati. Hanya Tuhan Allah yang maha tinggi, yang maha kuasa itulah yang sanggup memberikan perlindungan yang sempurna. Ini konsep yang pertama, saudaraku, sesuai juga dengan Mazmur 44 ayat yang ke-6 dikatakan di sana. Sebab bukan kepada panahku aku percaya, dan bukan kepada pedangku, ya kan? Dikatakan di sana, karena pedangku pun tidak memberi aku kemenangan. Banyak orang mengandalkan pedangnya, banyak orang mengandalkan panahnya, senjata-senjata yang ada padanya. Mungkin banyak di berbagai negara sedang berlomba-lomba bagaimana mengupayakan alat-alat perang, persenjataan. Negara punya pertahanan yang kuat dalam peperangan, misalkan dalam untuk ke depan. Boleh-boleh saja, saudaraku. Tetapi semuanya itu akan menjadi sia-sia kalau bukan Tuhan yang menjadi pusat perlindungan kita, kalau bukan Tuhan yang menjadi pribadi yang kita andalkan. Firman Tuhan berkata, sia-sia orang membangun rumah kalau bukan Tuhan yang membangunnya. Sia-sia para pengawal penjaga kota berjaga-jaga siang dan malam kalau bukan Tuhan yang menjagai kota itu. Jadi di sini Tuhanlah jadi sumbernya. Kita harus paham ini, kita harus mengerti ini. Pastikan dalam hidupmu, jadikan Yesus Kristus Tuhan sebagai sumber perlindunganmu. Bukan uang kita, bukan kekayaan kita, bukan jabatan kita, bukan keunggulan kita, bukan segala hal duniawi yang melekat pada kita, tetapi Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, saudaraku, bagaimana karakteristik, bagaimana sifat dari perlindungan Tuhan. Yang kedua kita lihat di Mazmur 91 ayat 5 sampai dengan yang ke-6. Mazmur 91 ayat 5 sampai dengan 6. Saya bacakan. Dikatakan, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Jadi penekanan pada ayat ini, Mazmur 91 ayat 5 dan 6, ini adalah pada bentuk serangan-serangan, bentuk bahaya-bahaya yang bisa saja menyerang kita, yang bisa saja datang kepada kita, yang bisa saja menimpa kita. Bahaya-bahaya di sekeliling kita. Mazmur 91 menyusun, menyebutkan bahaya-bahaya apa saja yang ada di sekeliling kita, saudaraku. Ya, di sana dikatakan tadi ada kedahsyatan malam, panah yang terbang di waktu siang, penyakit sampar, penyakit menular yang mengamuk. Kemudian di ayat yang ketiga kita bisa menemukan di sana ada jerat penangkap burung. Di ayat yang ke-10 di sana ada malapetaka. Kemudian juga ada tulah. Di ayat yang ke-12 bahkan di sana disebutkan ada singa, ular tedung, atau naga. Ini semua musuh-musuh atau bahaya-bahaya di sekeliling kita. Bukankah Tuhan juga berkata, aku mengutus engkau seperti anak domba di tengah serigala. Ya. Apa artinya dari semua ini, saudaraku? Kesimpulannya apa dari ayat ini? Yang kedua, kita bisa menemukan bahwa karakteristik atau sifat dari perlindungan Tuhan itu adalah bahwa perlindungan Tuhan ditujukan untuk menghadapi atau mengatasi serangan atau bahaya. Ya. Jadi perlindungan Tuhan, kita harus paham ini. Tuhan memberikan perlindungannya, yaitu tujuannya untuk apa? Untuk kita tuh bisa menghadapi, untuk kita tuh bisa mengatasi berbagai serangan atau bahaya yang datang kepada kita. Dengan kata lain begini, saudaraku, bahwa kalimat dalam lindungan Tuhan di sini bukan berarti bahwa orang yang berlindung pada Tuhan itu tidak akan tertular dengan penyakit menular,
dengan penyakit sampar. Bukan berarti orang yang dalam lindungan Tuhan tidak bisa kena masalah. Bukan berarti orang yang dalam lindungan tidak bisa mengalami dampak dari pandemi mungkin, dari musibah, dari penderitaan. Gak ada yang kebal terhadap masalah. Ketika penyakit menular, mulai menjalar, mulai ada di mana-mana. Banyak orang yang terpapar. Jangan berpikir bahwa saya sudah menjadi anak Tuhan, saya ada dalam lindungan Tuhan, saya sudah melayani, saya sudah melakukan firman Tuhan, saya sudah bertumbuh, saya nggak mungkin kena, saya nggak mungkin bisa terpengaruh oleh semuanya itu. Saya aman dalam lindungan Tuhan, penyakit menular nggak mungkin kena kepada saya, penyakit apapun nggak mungkin. Bukan itu yang dimaksudkan, saudaraku. Artinya perlindungan Tuhan bukan berarti kita bisa bebas dari semua hal, mara bahaya, ataupun masalah di sekeliling kita. Ini yang harus kita pahami, saudaraku. Banyak contoh-contoh di Alkitab. Seperti halnya Ayub. Alkitab jelas mencatat dia orang yang kaya, paling kaya dikatakan di sebelah timur. Dia orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Tapi lihat kisah hidupnya, apakah dia aman atau tidak terimbas atau bebas, lepas, luput dari semua persoalan kehidupan? Tidak. Ayub mengalami sekalipun dia orang benar. Abraham sekalipun dia orang benar pun, dia disebut bapak orang beriman, dia mengalami masalah, dia mengalami pergumulan hebat. Dia mengalami setiap bahaya yang bisa saja datang kepada dirinya. Bahkan dia juga ada dalam bahaya itu sendiri, saudaraku. Ini yang harus kita pahami. Sehingga kita nggak salah konsep dengan perlindungan Tuhan. Perlindungan Tuhan itu tetap, berarti kita tetap masih bisa, tapi atas izin Tuhan. Itu berbeda. Bedanya di situ, saudaraku. Seperti halnya Ayub tadi, ketika iblis bertanya berkata kepada Tuhan, ya jelas saja Ayub engkau berkati, hidupnya enak, dia takut akan Tuhan. Coba dia punya masalah berat, coba itu berkat-berkatnya diambil, pagar perlindunganmu ambil, dia pasti menghujat engkau. Ya, Tuhan bilang, tapi jangan ambil nyawanya. Semua atas izin Tuhan. Itu bedanya, saudaraku. Ya, itu perbedaannya. Semua atas izin Tuhan. Kalau engkau mengalami hal-hal sesuatu yang di luar ekspektasi, pengharapan, pikiran kita, hal-hal yang kita nggak inginkan terjadi dalam hidup saudara, jangan langsung cepat rapuh. Jangan cepat menyalahkan Tuhan. Jangan cepat menjauh dari Tuhan. Jangan cepat berprasangka buruk, negatif kepada Tuhan. Bahwa perlindungan Tuhan, ingat satu hal, bukan berarti kita kebal terhadap semua masalah. Ini yang kedua, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kita lihat yang ketiga sekarang. Di Mazmur masih 91 ayat yang kelima dan keenam, ayatnya sama seperti yang poin kedua tadi. Tapi penekanannya yaitu kepada kata engkau tak usah takut. Ya, dikatakan di sana. Engkau tak usah takut, ayat yang kelima dikatakan terhadap tadi hal-hal yang tadi kita sudah baca, ya. Nah, dari hal penekanan ini kita bisa mendapatkan kesimpulan seperti ini, bahwa karakteristik atau sifat dari perlindungan Tuhan yang ketiga itu adalah bahwa perlindungan Tuhan bukan untuk menjadikan kita sembrono, bukan untuk menjadikan kita sombong dan tidak berhikmat, yang kemudian akhirnya kita jadi mencobai Tuhan. Kita merasa perlindungan Tuhan nyata, perlindungan Tuhan pasti sempurna atasku. Lalu kita sembrono, lalu kita nggak berhikmat, sehingga akhirnya kita menjadi mencobai Tuhan. Ini karakter yang ketiga. Kita harus ingat bahwa perlindungan Tuhan bukan untuk menjadikan kita sembrono, bertindak sembrono, sombong, tidak berhikmat, atau bahkan mencobai Tuhan. Tetapi perlindungan Tuhan
itu tujuannya adalah untuk meneguhkan kita, untuk melatih kita supaya kita cakap dalam menghadapi atau melewati masalah. Sekali lagi ya, perlindungan Tuhan itu supaya kita bisa lebih cakap menghadapi, melewati setiap masalah. Tuhan izinkan masalah, Tuhan izinkan pergumulan, Tuhan izinkan sakit penyakit, Tuhan izinkan hal-hal yang tidak enak. Supaya apa? Disitulah Tuhan memberikan perlindungan. Perlindungan Tuhan itu tujuannya itu apa? Supaya kita cakap. Kita tidak menjadi hancur di tengah masalah kita. Kita nggak jadi mati di padang gurun kita. Perlindungan Tuhan melatih kita. Tuhan jagai kita, Tuhan lindungi kita, Tuhan bentengi kita, supaya kita cakap di dalam menghadapi setiap persoalan itu. Contohnya seorang pemain barongsai, saudaraku. Kalau sudah pernah lihat atraksi barongsai, biasanya muncul di hari raya Imlek. Ya. Pemainnya sangat tangkas sekali, sangat cekatan, sangat ahli, saudaraku. Dengan memainkan timnya, ada tim di belakangnya. Dia mainkan barongsainya. Dia harus ada di tiang satu, berpindah ke tiang lain. Dia berakrobat, lompat, dan sebagainya. Tindakan-tindakan ekstrim dia lakukan dalam atraksi barongsai itu. Bagaimana orang-orang itu, pemain-pemain itu bisa demikian cakap memainkan barongsainya bersama dengan tim, dan dia bisa lompat dari satu tiang kepada tiang lain, dia bisa akrobat dari satu tiang ke tiang lain, dan sebagainya. Gak mudah, bukan? Dari mana mereka bisa seperti itu? Mereka berlatih. Mereka menghadapi persoalan-persoalan di dalam latihan itu. Mungkin waktu latihan mereka jatuh, mungkin waktu latihan mereka cedera, yang membutuhkan akhirnya mungkin mereka harus beristirahat berapa bulan baru mereka pulih, baru bisa latihan lagi. Kita nggak ngerti tantangan-tantangan sesungguhnya, tapi lihat, saya percaya ketika pemain itu bisa bermain sedemikian rupa luar biasa, menghibur kita, saya percaya dia sudah terlatih. Dia sudah berlatih dan sudah terlatih. Nah, demikian juga masalah pergumulan itu untuk melatih kita supaya kita menjadi cakap. Kita bisa berselancar di atas gelombang masalah kita, saudaraku. Itulah makna dari perlindungan Tuhan, konsep dari perlindungan Tuhan. Banyak orang salah konsep, salah pemikiran tentang perlindungan Tuhan. Kan firman Tuhan berkata, contohnya ya, jangan takut engkau terhadap malapetaka, panah, api, semuanya jangan takut, pandemi, jangan takut. Akhirnya kita sembrono. Kita nggak pakai masker, kita nggak kerjakan protokol kesehatan, kita nggak jaga kesehatan makanan kita, makan sembarangan. Karena kita berpikir, Tuhan pasti melindungi. Bukan seperti itu konsep perlindungan Tuhan. Di dalam pelayanan Tuhan, dikatakan di sana. Kalau kita baca di dalam Matius pasal keempat, dikatakan di sana bahwa ini sebelum Tuhan masuk dalam pelayanan, ya. Dan Roh membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai. Nah, dalam pencobaan Tuhan Yesus yang dilakukan oleh iblis di padang gurun, sebelum Yesus melayani, waktu itu Yesus sedang berpuasa, saudaraku, ya, sedang berpuasa. Nah, Tuhan, iblis salah satunya berkata kepada Yesus. Dikatakan begini dalam satu kesempatan itu, iblis mengutip firman Tuhan di dalam Mazmur 91 ini. Ya, sekali lagi, iblis mengutip firman Tuhan. Jadi iblis tahu firman Tuhan. Kalau iblis musuh kita tahu firman, kalau saudara tidak tahu firman, bagaimana saudara? Saudara bisa menang dari iblis bagaimana? Firman Tuhan iblis kutip dari Mazmur 91. Dikatakan di sana bahwa Yesus, ya kan, ayo terjun dari tempat yang tinggi ini. Maka dikatakan bahwa malaikat-malaikatnya akan menatang
dan engkau akan selamat. Kira-kira begitu iblis ngomong. Mengutip dari ayat Mazmur 91 yang dikatakan bahwa malaikat-malaikatnya akan menatang engkau di atas tangannya supaya engkau tidak terantuk kepada batu. Ayat itu dikutip oleh iblis buat mencoba Yesus. Yesus yang adalah Allah, Yesus yang adalah juru selamat, Mesias. Dia tahu dia aman dalam perlindungan Bapa, dalam kapasitasnya sebagai anak Allah waktu itu. Dia tahu dia ada dalam lindungan Bapa. Tapi walaupun dia tahu dia ada dalam lindungan Bapa, tapi dia tidak mau mencobai Bapa. Dia nggak mau terjun untuk membuktikan apakah Mazmur 91 itu benar. Iya dan amin. Enggak. Yesus nggak sembrono. Ya, Yesus nggak mencobai Allah, nggak mencobai Bapa. Ini memberi pelajaran penting buat kita, saudaraku, dalam mengaplikasikan Mazmur 91 ini. Dalam kita mempraktekkan, memaknai tentang perlindungan Tuhan itu. Perlindungan Tuhan jangan sampai membuat kita sembrono, saudaraku. Tetaplah berhikmat. Ketika seseorang mencobai Allah, ketika seseorang mencobai Tuhan, salah satunya dengan cara seperti tadi, merasa aman dalam perlindungan Tuhan, artinya kita bertindak sembrono. Ya, itu artinya kita sedang ada di pihak iblis. Mencobai Tuhan, itu berarti saudara ada di pihak iblis, karena iblis itu mencobai. Bedanya dengan Tuhan apa? Kalau Tuhan memberikan ujian, itu membuat kita semakin bertumbuh, membuat kita semakin hidup, membuat kita semakin hebat, membuat kita semakin cakap. Tetapi kalau iblis memberikan cobaan itu mau buat menghancurkan kita, buat membunuh kita. Bukankah dikatakan bahwa iblis atau pencuri itu datang untuk membunuh, mencuri, membunuh dan membinasakan. Jadi perlindungan Tuhan tetaplah membuat engkau bijaksana. Tetaplah engkau berhikmat. Lakukan hal-hal apa yang harus dilakukan bagian kita, saudaraku. Jangan berpikir sekali lagi bahwa perlindungan Tuhan itu membuat kita jadi sembarangan. Ya, dikatakan di sana dalam Amsal 22 ayat yang ketiga. Ini diteguhkan di sini. Dikatakan kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia, tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Amsal 27 juga mengatakan sama, saudaraku. Kalimatnya sama dengan Amsal 22 ayat 3 tadi. Saya baca sekali lagi ya. Ini Amsal yang 27 ayat 12. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Lihat, orang bijak melihat malapetaka, dia bersembunyi. Sekalipun dia bijaksana, dia tahu firman, dia percaya akan perlindungan Tuhan, tapi dia bersembunyi. Artinya bersembunyi bukan artinya dia takut, saudaraku. Tapi di sana dia minta perlindungan Tuhan. Dia minta Tuhan yang bekerja. Dia tetap lakukan bagiannya. Beberapa waktu yang lalu, ini viral, saudaraku, ya viral. Zaman-zaman PPKM ini, ya, di mana COVID angkanya meningkat. Justru ada orang yang malah mendatangi orang yang terpapar COVID yang positif. Dan dia sengaja menghirup nafas atau udara dari pasien COVID itu. Dan kabarnya orang itu akhirnya meninggal. Ada 2 orang sebenarnya. Cuman yang satu meninggal, yang satu sempat dibawa ke rumah sakit. Kabarnya seperti itu. Ya, tapi yang satu meninggal. Ini mencobai Tuhan. Inilah contohnya, saudaraku yang dikasihi. Demikian kalau kita di masa-masa pandemi ini, ayo saya mengajak, tetaplah patuhi protokol kesehatan, saudaraku. Jangan merasa, saya anak Tuhan, saya melayani Tuhan, saya nggak mungkin terpapar. Enggak. Itu bagian kita dari kata bersembunyi tadi. Kita lakukan bagian kita. Kita sebagai orang yang bijaksana, nggak asal tabrak, nggak sembrono dengan semuanya itu.
karena merasa aman dalam lindungan Tuhan tadi. Yang keempat, Mazmur 91 ayat 11 sampai 13. Ya, karakteristik yang keempat dari perlindungan Tuhan. Saya bacakan. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. 13, perhatikan. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Perhatikan tadi ayatnya. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau, ya kan? Di segala jalanmu. Nah, di segala jalanmu. Baik jalan yang penuh masalah, jalan yang enak, jalan yang lurus, jalan yang mungkin berbatu, yang berkerikil, yang naik, yang turun, jalan ke lembah kekelaman air mata atau lembah rumput hijau, Tuhan menyertai, menjagai engkau dalam segala jalanmu. Dikatakan mereka, malaikat-malaikatnya menatang engkau di atas tangannya. Dikatakan apa? Supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Berarti batunya ada. Batunya ada di depan kita. Masalahnya ada. Kita ada di tengah masalah. Kita ada di dalam masalah itu. Dikatakan tadi menginjak, berarti masalahnya sudah ada. Datang kepada kita masalah itu. Ya kan? Artinya apa, saudaraku? Maknanya begini, karakteristik yang keempat dari ayat yang barusan kita bahas tadi, bahwa perlindungan Tuhan itu bukan dari masalah, melainkan di dalam masalah. Ini bedanya, ya. Sehingga orang percaya bisa merasakan bagaimana dinamika perlindungan Tuhan itu. Kita bisa merasakan nyata perlindungan Tuhan itu. Kapan kita bisa merasakan mujizat Tuhan? Ya ketika kita mungkin sakit disembuhkan, lumpuh kita bisa berjalan, kita sudah divonis sakit keras, divonis harusnya lewat, tapi ternyata kita ngalami mujizat kesembuhan. Di situ kita bisa merasakan, oh iya Tuhan, mujizat masih ada. Kalau kita nggak pernah mengalami, bagaimana kita bisa merasakan bahwa perlindungan Tuhan itu nyata? Jadi perlindungan Tuhan itu sifatnya ada di dalam masalah, bukan dari masalah. Kalau dari masalah kan berarti masalahnya jauh dari kita. Kita kebal terhadap masalah itu. Tetapi karakteristik yang perlu kita ngerti, oh perlindungan Tuhan itu berarti memang saya diizinkan Tuhan untuk mengalami ini. Dan di situ Tuhan mau melatih kita dan kita bisa merasakan, oh iya Tuhan itu benar. Tuhan itu ada, janjinya iya dan amin. Tuhan melepaskan aku dari jerat penangkap burung. Aku mengalami. Inilah sifat karakteristik perlindungan dari Tuhan. Nah, 4 hal ini saudaraku yang perlu kita perhatikan sama-sama, renungkan di masa-masa yang sulit ini, supaya kita nggak salah sangka, nggak berburuk sangka dengan Tuhan. Kita kecewa sama Tuhan akhirnya. Kita berkata, Tuhan janjimu tidak terjadi atasku. Mungkin kita berkata seperti itu karena konsep perlindungan Tuhan sudah salah. Tapi hari ini kita belajar, ayo luruskan paradigma kita, cara berpikir kita tentang perlindungan Tuhan. Kesimpulannya, ya, karakteristik yang pertama dari perlindungan Tuhan adalah, sekali lagi, yang menjadi pusat atau sumber perlindungan kita adalah yang maha tinggi dan yang maha kuasa. Karena tidak ada yang lebih tinggi dari Tuhan, tidak ada yang lebih berkuasa dari Tuhan. Makanya disebut maha tinggi dan maha kuasa. Pastikan hidupmu engkau menempatkan, menjadikan Yesus sebagai pusat dan sumber perlindunganmu. Yang kedua, saudaraku, kesimpulan yang kedua adalah bahwa perlindungan Tuhan itu ditujukan untuk kita menghadapi atau mengatasi, bukan untuk menghindarkan kita, bukan, tapi dihadapi, harus diatasi masalah itu. Maka disitulah nanti akan Tuhan berkata, aku menyertai engkau, aku menjagai engkau di segala jalanmu. Itu yang dimaksudkan perlindungan Tuhan di situ. Ya. Artinya dengan kata lain, dalam perlindungan Tuhan bukan berarti kita kebal dari masalah.
masalah bisa datang kepada kita. Tetapi di dalam masalah itu kita bisa berkata, benar Engkau Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Kita bisa mengalami Tuhan secara pribadi. Yang ketiga karakteristik dari sifat perlindungan Tuhan adalah bahwa perlindungan Tuhan itu bukan untuk menjadikan kita sombong, bukan untuk menjadikan kita bertindak sembrono atau mencobai Tuhan. Yang tadi merasa aman dalam lindungan Tuhan, gak apa-apa, ada pandemi, ada apa, sembrono kita melakukan apapun yang menurut kita baik atau benar menurut kita. Enggak, saudaraku. Dan yang terakhir kesimpulannya, yang keempat tadi adalah bahwa perlindungan Tuhan, karakteristiknya adalah perlindungan Tuhan itu bukan dari masalah, tetapi di dalam masalah. Kiranya firman Tuhan hari ini menjadi jawaban bagi saudara dan membawa perubahan dalam cara berpikir, cara pandang saudara. Firman Tuhan mengajar kita, menyatakan kesalahan kita, memperbaiki kelakuan kita, dan mendidik kita dalam kebenaran. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Mari kita sama-sama akan naikkan satu pujian dari Mazmur 91 ini. Haleluya. Oh Ramayana Shanda Ramaya seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari nikmati Tuhan, saudaraku, dalam beberapa saat sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini. Masing-masing menyelaraskan pikiran, cara pandang kita kepada Tuhan, kepada firman-Nya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kau singkapkan kebenaran-Mu, Kau singkapkan isi hati-Mu. Kami memahami, kami mengerti saat ini dalam pertolongan Roh Kudus-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kebenaran-Mu telah disampaikan dalam keterbatasan hamba-Mu, tapi hamba percaya kuasa Roh Kudus bekerja sempurna atas setiap jemaat-Mu Tuhan. Kami tidak melihat masalah, kami tidak melihat kendala-kendala semua yang kami alami, tapi kami mau melihat Tuhan, sehingga kami dapat mengubahkan ketakutan menjadi kekuatan. Kami tidak lagi dikuasai ketakutan, kami tidak lagi dikuasai oleh cara pandang yang salah, yang keliru, tapi kami meluruskan, menyelaraskan cara pandang kami, khususnya dalam hal perlindungan Tuhan ini. Terima kasih Bapa. Berkati setiap jemaat-Mu, baik yang di tempat ini maupun yang di rumah-rumah. Sekarang dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah pagar perlindungan dari Tuhan Yesus Kristus. Engkau diberikan Tuhan kesanggupan, kecakapan, kekuatan untuk menanggung segala perkara. Sebagaimana firman-Nya berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus Kristus
yang memberi kekuatan kepadaku. Terima kekuatan dari Tuhan Yesus. Terima kekuatan dari Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Engkau yang sakit, percaya sembuh dalam nama Yesus. Engkau yang lemah, percaya hari ini engkau dikuatkan. Engkau yang susah hati, hari ini Roh Kudus memberikan kau penghiburan dalam nama Yesus. Engkau yang suam-suam, engkau yang hari-hari tidak bergairah kepada Tuhan karena persoalan dalam kehidupanmu. Hari ini ketika engkau meluruskan konsep perlindungan Tuhan, engkau terima kesembuhan pemulihan, engkau terima kebangkitan dari Roh Kudus dalam nama Yesus. Engkau tidak lagi menjadi kecewa kepada firman-Nya, engkau tidak lagi kecewa kepada Tuhan, tapi engkau menjadi pribadi yang terus berpengharapan, pribadi yang terus mau mempercayakan hidupmu kepada Tuhan di tengah persoalan hidupmu. Terima kasih Tuhan, kami percaya berkat-Mu berlimpah atas setiap kami semua di tempat ini. Secara khusus hamba juga memberkati, berdoa untuk jemaat-Mu yang berulang tahun di bulan Juli ini Tuhan. Sekalipun kami gak bisa berkumpul bersama-sama, hanya melalui online ini, tapi kuasa Tuhan tidak dapat dibatasi. Setiap jemaat-Mu yang berulang tahun kelahiran maupun ke ulang tahun anniversary pernikahan di bulan Juli ini, mereka semua terima anggur yang baru, terima minyak yang baru dari Roh Kudus dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih, kebajikan kemurahan Tuhan senantiasa mengikuti engkau. Engkau semakin kuat dalam manusia rohmu. Engkau semakin bertumbuh berakar dan berbuah lebat bagi Tuhan Yesus Kristus. Engkau mengalami hidup yang terus berkemenangan. Terima kasih, hamba serahkan seluruh umat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada yang dapat menyaksikan ibadah online ini. Mereka semua diberkati. Kami berubah dalam nama Yesus. Sekarang angkat kedua tangan kita, jemaat yang dikasih Tuhan, kita pulang dengan membawa berkat Tuhan. Tuhan menyempurnakan ibadahmu hari ini dengan segala berkat terbaik, berkat teristimewa, berkat dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah sekarang kasih karunia, rahmat, anugerah yang tak pernah ada habisnya, yang selalu baru setiap pagi itu. Terima dalam nama Yesus. Juga perlindungan, penyertaan, pembelaan dari Allah Roh Kudus, penghiburan, kekuatan, pertolongan Roh Kudus, dan persekutuan yang intim dan manis bersama dengan Roh Kudus. Terima dalam nama Yesus. Mulai dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua menjemput kita semuanya, dan kita bertemu dengan Tuhan di angkasa, dan kita akan dibawa kepada rumah Bapa di sorga. Kita akan memerintah bersama dengan Tuhan Yesus Kristus selama-lamanya. Percaya, terima berkat Tuhan, berkata amin.